semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal P3K Perawat tahun 2022, terutama untuk kemampuan teknis, untuk persiapan P3K Perawat tahun 2022, teman-teman bisa tersampaikan secara luas gitu kan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa belajar dari channel YouTube aku. Karena kedepannya kita akan membahas soal persiapan P3K Perawat dan SKB Perawat di tahun berikutnya. Oke, kita mulai. Ini ada beberapa soal, jadi nanti kita akan belajar bersama seputar P3K Perawat di kemampuan teknis. Oke, soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini yaitu klien dengan cedera pada spinal, ini kesadarannya kompos mentis, kemudian lemes atau lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK atau BAB, kemudian prioritas pencegahan cedera pada klien ini adalah, jadi yang ditanyakan gimana sih prioritas untuk pencegahan cedera, biar pasien itu tidak cedera, karena pasien ini lumpuh ya pada kedua kakinya. Jadi gimana tuh kita harus melakukan apa kayak gitu. Yang A, memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat pasien. Kemudian yang B, menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan dan kiri. Kemudian yang C, memiringkan kiri atau kanan dan masas punggung tiap 2 jam. Yang D, memasang kateter urin dan memasang diapers. Nah, karena pasien ini mengalami cedera spinal ya, bagian spinal, kemudian lumpuh juga di kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAB ataupun BAK karena dia itu mengalami kelumpuhan di bagian kedua kaki. Kemudian prioritas pencegahan cedera. Jadi gimana sih caranya biar dia itu nggak cedera di bagian belakang gitu kan? Karena kan tidur terus kan nggak mungkin ya, otomatis kita harus melakukan mobilisasi gitu. Yang bisa dilakukan mobilisasi di tempat tidur yaitu program miring kanan dan miring kiri kayak gitu. Ini kan juga bisa. Tapi untuk masas punggung tidak bisa karena dia juga mengalami cedera bagian spinal. Berarti untuk yang ini nggak bisa. Kemudian untuk pasiennya biar bisa mengontrol BAB dan BAK itu gimana? Otomatis kan kita juga harus membersihkan kan. Karena kalau misal nggak dibersihkan, meskipun udah dipasang pampers tapi nggak dibersihkan, otomatis pasien tersebut juga akan mengalami nanti akan ada cedera ataupun bisa mengalami infeksi juga ya karena nggak dibersihkan. Otomatis kita jawaban yang tepat yaitu yang B. Memasang penghalang enggak, karena dia kan lumpuh jadi nggak perlu. Menempatkan bel itu perlu, tapi untuk memasang penghalang tempat tidur itu kurang tepat ya. Ia perlu juga tapi kurang tepat. Kemudian memasang kateter urin juga kurang tepat ya, meskipun dia juga dipasang diapers. Tapi untuk mobilisasinya gimana? Padahal dia itu lumpuh pada kedua kakinya, otomatis kan dia nggak bisa miring kanan ataupun miring kiri secara mandiri. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan dan miring kiri. Seperti itu. Nah, jadi kita harus paham terlebih dahulu tuh soalnya itu seperti apa, yang ditanyakan itu apa, prioritasnya, pencegahan, atau apa, kayak gitu, atau yang kita lakukan berikutnya, SOP dan yang lainnya, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat berdasarkan kasus di atas yaitu yang B, menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan ataupun kiri. Oke, kita next soal yang berikutnya. Oke, di sini sebelum aku melanjutkan ke soal berikutnya, jadi di sini aku juga open bimbel atau bimbingan belajar untuk persiapan P3K, khususnya perawat, nurse, dan D3. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan, jadi ini aku ada promo dari 250.000 menjadi 150.000 selama Ramadan. Nah, nanti kalian bisa menghubungi aku di sini ya. Di nomor WhatsApp, ini nomornya aktif ya, selalu aktif meskipun itu slow respon, tapi insya Allah nanti kedepannya bakal aku adain admin atau apa gitu biar cepat fast respon. Ini nomornya 089988433311, itu nomor aku secara pribadi dulunya. Oke, nanti itu akan ada 10 kali pertemuan via bimbel, via Zoom gitu kan, via Zoom langsung. Kemudian ada tryout-nya sebanyak 3 kali, lumayan kan, 150 udah dapet tryout. Kemudian 10 kali pertemuan via Zoom. Kemudian juga ada free pembahasan soal di YouTube setiap harinya, karena kan aku ada YouTube di sini. Jadi nanti aku akan bahas setiap hari free pembahasan soal, terutama untuk soal tryout dan yang lainnya. Kemudian aku juga akan adain grup diskusi soal setiap hari di Telegram, itu khusus yang bimbel. Kemudian juga ada materi kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural, nanti bakal aku bahas di setiap pertemuan via Zoom dan di channel YouTube aku. Kemudian ini khusus 10 pendaftar pertama, ini harganya nggak 150 tapi hanya 140.000. Jadi buat teman-teman yang persiapan untuk perawat P3K, nurse, dan D3, silakan kontak aku, insya Allah nanti ada diskon
bagi 10 pendaftar pertama yaitu 140.000. Oke, nanti teman-teman jangan lupa ya untuk bimbel di aku, karena nggak ada kuota batasan. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, di sini ada Nyonya Z, 29 tahun, memiliki riwayat depresi setahun yang lalu. Saat ini didiagnosa menderita kanker payudara, kemudian dokter dan perawat sepakat menyembunyikan diagnosa psikiater. Kemudian menyebutkan diagnosa, ini koma ya harusnya. Ini soal di tahun lalu. Kemudian psikiater ini datang dan memberikan terapi yang tepat. Namun pasien bertanya terus tentang penyakitnya. Kemudian tindakan perawatnya itu yang tepat harus ngapain gitu kan? Perawat itu harus ngapain? Yang A, menghindar dari pasien, kemudian datang bila pemeriksaan saja. Yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang C, menjelaskan bahwa benjolan payudara tidak berbahaya. Yang D, menjelaskan penyakitnya secara sederhana kepada pasien. Jadi kita harus melihat nih kasusnya pasien itu kenapa nggak? Dia mengalami kanker payudara. Kemudian dokter dan perawat itu sepakat gitu. Dokter dan perawatnya itu sepakat untuk menyembunyikan penyakitnya. Sedangkan psikiater itu datang dan memberikan terapi yang tepat. Namun pasien itu terus bertanya gitu tentang sebenarnya tuh aku sakit apa, atau saya tuh sakit apa Pak, Bu gitu kan. Dok, perawat itu saya tuh sakit apa gitu. Tapi perawat dan dokter itu sepakat untuk menyembunyikan. Lalu gimana sih tindakan perawat ketika menjawab pertanyaan dari pasien terkait aku sih sakit apa kayak gitu. Nah, yang A, menghindar dari pasien dan datang bila pemeriksaan itu kurang tepat ya, karena kan nggak mungkin ya perawat malah menghindari pertanyaan dari pasien, itu nggak mungkin. Memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut, ini mungkin. Kemudian yang C, menjelaskan bahwa benjolan payudara itu tidak berbahaya, itu salah ya, karena di sini kita juga harus menjelaskan penyakitnya secara detail gitu, penyakitnya secara jujur gitu. Dia sebenarnya itu sakit apa, bahwa di sini tuh sakit kanker. Jadi kita ya harus jujur ke pasien kayak gitu. Berarti ini yang C enggak. Kemudian yang D, menjelaskan penyakitnya secara sederhana kepada pasien. Tapi kan kita juga belum tahu kan, karena ini masih didiagnosa, belum ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita harus pastikan apakah benar dia itu mengalami kanker payudara atau tidak. Jadi yang ini tuh kurang tepat. Nah, jadi untuk jawaban yang paling tepat yaitu yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dia itu benar nggak sih didiagnosa kanker payudara itu benar atau enggak, atau hanya diagnosa sementara kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, memberikan pengertian perlunya pemeriksaan lanjut kepada pasien kayak gitu. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu apa sih kasusnya gitu kan, tindakannya itu gimana, padahal pasien bertanya terus. Jadi kita harus tahu pertanyaannya seperti apa, mengarah ke pasien yang seperti apa, dan ini masalah dari pasien itu apa kayak gitu, sebelum kita melihat jawaban atau opsi jawaban yang ada. Oke, kita next soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di sini, aduh ini udah kejawab ya, udah nggak apa-apa. Tuan R ini dirawat dan mendapatkan asupan nutrisi melalui TPN. Kemudian, namun order nutrisi parenteral itu terlambat. Cairan infus manakah yang bisa disarankan untuk mengganti nutrisi parenteral sementara? Nah, ya, di sini karena udah dijawab, jadi jawabannya itu yang D. Larutan 25% dextrose itu bisa menggantikan nutrisi yang kurang atau nutrisi yang belum terpenuhi kepada pasien kayak gitu. Jadi untuk pengganti nutrisi yaitu bisa menggunakan larutan 25% dextrose. Ini kurang tepat. Ini juga kurang tepat ya, 10% kurang tepat, 5% juga kurang tepat. Tepatnya itu 25% dextrose. Oke, soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 di sini itu Nyonya Ki 55 tahun dirawat dengan penyakit bronkitis kronis. Kemudian perawat telah mengajarkan cara pernafasan dengan pursed lip breathing. Keadaan seperti apakah yang mengindikasikan bahwa Nyonya Ki ini masih perlu penjelasan tentang teknik pernapasan tersebut? Yang A, dia ini berlatih pernapasan tersebut lebih dari 2 kali sehari. Yang B, dia menggunakan pursed lip breathing saat naik tangga. Kemudian yang C, dia mengeluarkan nafas melalui mulut. Dan yang D, dia menarik nafas melalui mulut. Jadi untuk di sini tuh kan kasusnya dia sudah diajarkan cara pernafasan dengan pursed lip breathing gitu kan. Kemudian apakah yang mengindikasikan bahwa Nyonya Ki itu perlu penjelasan tentang teknik? Apakah yang mengindikasikan bahwa Nyonya Ki masih perlu gitu kan? Masih perlu, berarti dia itu masih menggunakan nafasnya menggunakan mulut gitu. Padahal itu kan salah ya, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Dia menarik nafas melalui mulut. Padahal dia sudah dijelaskan gimana sih tekniknya untuk menggunakan pernafasan pursed lip breathing kayak gitu. Oke, kemudian soal yang nomor 5.
Soal yang nomor 5 di sini tuh ketika Anda membawa obat ke pasien, ia melihat dan berkata, "Saya berpikir saya tuh telah meminum obat tersebut." Perawat lain membawakan obat yang terlihat sama seperti ini. Respon terbaik untuk meyakinkan pasien dalam situasi tersebut itu harus seperti apa gitu kan. Kita sebagai perawat tuh gimana memberikan respon kepada pasien yang terbaik gitu responnya. Nah, yang A, tidak, Anda itu belum mendapatkan obat ini. Kemudian yang B, Anda pasti bingung dengan obat kemarin. Silahkan, jangan khawatir, diminum saja. Kemudian yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan cek untuk kepastiannya. Yang D, saya telah mengecek sebelumnya, maka Anda tidak perlu khawatir. Nah, karena di sini ketika Anda membawa obat ke pasien, ia melihat bahwa dan berkata, "Saya pikir saya telah minum," gitu. Jadi dia itu mengungkapkan bahwa dia itu sudah meminum obatnya gitu kan, padahal kan belum. Nah, kemudian perawat lain membawakan obat yang terlihat sama, padahal berbeda ya kan, dan itu juga belum meminum obat. Jadi respon kita sebagai perawat tuh gimana? Tidak, Anda belum mendapatkan obat ini, itu kan kurang baik ya, kurang enak didengar. Kemudian Anda pasti bingung, ini kan pernyataan yang kurang tepat juga, masa bingung kan kurang tepat juga kan dengan obat kemarin. Silakan jangan khawatir, ini juga kurang tepat bahasanya gitu kan. Kemudian yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali dan cek untuk kepastiannya. Ini bisa. Kemudian yang D, saya telah mengecek sebelumnya, maka Anda tidak perlu khawatir. Pokoknya kalau tidak perlu khawatir tuh jangan kayak gitu kan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali. Jadi dia itu kayak kita sebagai perawat mencoba untuk mengecek kembali untuk kepastiannya apakah sudah diminum atau belum. Jadi kita enak gitu kan sama pasien dan perawat. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, saya yakin Anda belum mendapatkan obat ini, tapi saya akan kembali untuk mengecek kepastiannya apakah sudah diberikan kepada pasien tersebut atau belum. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, kayak gitu. Oke, kemudian soal yang nomor 6. Di unit gawat darurat, 2 pasien akibat kecelakaan datang secara bersamaan. Nyonya A itu berteriak-teriak, pendarahan di kaki kanannya, kemudian Tuan B ini diam, perdarahan dari kepala, kemudian datang Tuan C mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu, dan Nyonya D ini mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Prioritas, kita harus memprioritaskan pasien mana yang harus ditolong, terutama di UGD atau unit gawat darurat. Nah, yang A pasien A, yang C pasien C, yang B pasien B, dan yang D pasien D. Nah, karena di sini untuk Nyonya A itu masih bisa berteriak-teriak dan perdarahan di kaki gitu kan. Nyonya A kemungkinan itu nanti dulu gitu kan, karena dia itu masih bisa gitu. Untuk ininya itu masih bisa gitu, masih lancar gitu, dia masih bisa ngomong, berarti itu nanti gitu kan. Kemudian Tuan B diam, karena pasien Tuan B diam, kemudian perdarahan di kepala itu juga harus segera dilakukan tindakan gitu kan. Jadi kemungkinan itu jawaban yang B. Kemudian yang C kita lihat dulu. Kemudian datang Tuan C mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu. Ini masih bisa mengeluh ya, berarti nanti. Tuan C juga nanti, karena pasien tersebut masih bisa ngomong, masih bisa ngeluh, gitu masih nanti. Nyonya D mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah, karena dia juga masih bisa mengeluh. Jadi pasien D itu juga belum. Nah, karena kita di UGD itu memprioritaskan pasien yang gawat dulu gitu kan, mana yang belum bisa ngomong dan mana yang masih bisa ditolong gitu kan. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, pasien B, karena dia itu masih diam dan perdarahan di bagian kepala itu kan berbahaya ya kan, karena semua pusat informasi dan pusat berpikir dan pusat segalanya itu kan ada di otak. Otomatis kita harus memprioritaskan pasien yang B, kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7 di sini itu hasil pemeriksaan AGD atau analisa gas darah pasien trauma dada dengan WSD terpasang. Kemudian itu menunjukkan pH-nya 7,11, PCO2-nya itu 55, HCO3-nya 21, dan PO2-nya itu 62. Kemudian interpretasi hasil AGD kepada pasien itu apa gitu kan. Hasil interpretasi tersebut itu apa? Yang A, alkalosis metabolik, yang B, alkalosis respiratorik, yang C, asidosis respiratorik, dan yang D, asidosis metabolik. Nah, karena di sini tuh kan kita harus melihat pH-nya normal itu berapa, PCO2-nya normal itu berapa, HCO3 normal itu berapa, kayak gitu. Sehingga kita bisa menentukan analisa gas darah. Tapi karena di sini tuh sudah jelas ya, dia itu terpasang WSD, otomatis itu hubungannya masih dengan respiratorik, kayak gitu. Jadi ini kita harus melihat netralnya itu 7,35 sampai 7,45 untuk pH-nya. Berarti ini di bawah normal ya. Berarti masuknya ke asidosis. Berarti yang alkalosis kita coret.
Nah, karena WSD kemungkinan itu kan respiratorik, jadi kemungkinan jawabannya yang C kayak gitu. Jadi untuk kita bisa melihat tanpa kita tahu ininya, kita udah bisa melihat pasien itu kasusnya apa, WSD gitu kan, trauma. Nah, trauma dada itu hubungannya sama apa? Respiratorik kan. Nah, kita cari yang ada hubungannya respiratorik. Karena di sini tuh kemudian kita lihat pH-nya. pH-nya itu kan di bawah normal gitu kan. Otomatis asidosis. Nah, berarti yang asidosis metabolik itu langsung kita coret. Jadi jawaban yang tepat itu yang C kayak gitu. Di sini kita lihat, boleh nih kita analisis PCO2-nya itu berapa. PCO2 ini kan 55 gitu kan. Ini berapa normalnya? 45 sampai 35. Berarti ini kan masih tinggi gitu kan. Berarti ini enggak, jangan langsung melihat ini. Ini berarti respiratorik kayak gitu. Nah, karena di sini PCO2-nya itu tinggi, oksigennya itu tinggi kebutuhannya. Otomatis kita langsung menjawab jawabannya asidosis respiratorik. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu tips dari aku kemarin ketika mengerjakan ujian-ujian yang ada hubungannya dengan perawat. Entah itu dulunya UKOM, kemudian kemarin ujian-ujian masuk RS, kemudian ujian-ujian yang lain, kayak gitulah. Pokoknya kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik dan terutama dan tanpa kita harus melihat pH, PCO2, HCO3, kemudian PO2, kita bisa melihat dari kasusnya pasien. Itu apa? Setelah tahu, oh ya ini kemungkinan itu respiratorik nih. Berarti kita langsung mikir asidosis atau alkalosis. Kita harus langsung melihat pH-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita next ya, soal yang nomor 8. Soal nomor 8, Tuan M, 44 tahun dirawat dengan TB aktif. Pernafasannya 24 kali per menit, kemudian rongki pada kiri atau kanan paru, kemudian produksi sputum itu banyak karena dia TB kan. Kemudian indeks massa tubuhnya 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Prioritas diagnosa itu apa gitu kan? Kepada perawat gitu kan. Prioritas diagnosa keperawatan yang tepat itu apa gitu. Yang A, bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian berhubungan dengan akumulasi sekret. Yang B, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang C, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hipermetabolik. Kemudian yang D, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan infeksi bronkial. Nah, kita lihat bahwa di sini pasien itu TB aktif, kemudian pernafasannya 24 kali per menit berarti udah tinggi termasuknya. Kemudian itu ada rongki, karena kita melihat ada rongki dan sputum, otomatis kita ini juga udah jelas ya TB. Otomatis kita langsung berhubungan dengan bersihan. Jalan nafas tidak efektif karena terganggu adanya sputum dan adanya rongki kayak gitu. Jadi kita udah jelas jawabannya yang tepat yaitu yang A. Kalau intoleransi enggak, ini kita enggak menunjukkan nih ketika jalan itu tambah lemah atau enggak, itu enggak. Cuma hanya kelelahan dan terlihat sesak, itu berarti enggak ya. Kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ini kan cuma diketahui IMT-nya aja. Gitu berarti kan ini kurang tepat. Minimal didukung 3 data gitu kan, entah itu data subjektif maupun objektif. Kemudian yang D, gangguan pertukaran gas, ini juga kurang efektif karena di sini tuh udah jelas pasien itu TB, kemudian rongkinya pada kiri atau kanan paru dan ada produksi sputum. Jadi kita udah jelas bahwa jawabannya itu yang tepat A, bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau udah ada sputum, udah ada sekret gitu kan, otomatis langsung ke bersihan jalan nafas. Tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Di sini juga udah diperjelas adanya sekret kayak gitu. Oke, kita next soal yang nomor 9. Soal yang nomor 9, anak C ini mengalami diare sejak 2 hari yang lalu, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi dengan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran anak C ini disebabkan karena apa gitu kan? Yang A, hipoperfusi jaringan cerebral karena penurunan volume vaskuler. Kemudian yang B, penekanan pada pusat vital dan kesadaran di otak. Kemudian yang C, penurunan fungsi hemodinamik dan kelelahan jantung. Yang D, ini adanya mekanisme diuresis pada kerusakan jaringan ginjal. Nah, kita lihat bahwa pasien itu mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Berarti udah diare 2 hari yang lalu, kenapa baru dibawa ke rumah sakit gitu kan? Dalam kondisi dehidrasi sehingga penurunan kesadaran. Berarti ini ibunya ya kurang perhatian karena udah 2 hari masa dia baru dibawa ke rumah sakit sampai dehidrasi, kan ya aneh ya. Nah, di sini untuk penurunan kesadaran anak C ini disebabkan karena apa? Berarti ini kan udah kekurangan atau penurunan volume cairan ya, yang ada hubungannya sama volume darah gitu, volume cairan. Berarti yang A, adanya hipoperfusi jaringan cerebral, ini kan penekanan pusat, ini enggak. Kemudian penurunan fungsi hemodinamik dan kelainan jantung, ini enggak.
Kemudian adanya mekanisme diuresis pada kerusakan gangguan ginjal ini enggak. Karena di sini tuh kan adanya penurunan volume. Nah, karena yang namanya diare itu kan pengeluaran cairan dari dalam tubuh melalui BAB itu kan udah berlangsung 2 hari, kemungkinan dia juga udah kekurangan cairan atau kehilangan cairan banyak gitu kan di dalam otak, di dalam cairan tubuh gitu. Otomatis kita langsung menilai bahwa dia itu penurunan volume cairan, volume vaskular. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang A, hipoperfusi jaringan serebral karena penurunan volume vaskuler kayak gitu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 10. Soal yang nomor 10, Tuan R, 33 tahun dengan perdarahan dan penurunan volume vaskular ini direncanakan mendapatkan terapi poligelin atau Hymacel 1000 mili dalam 8 jam. Berapakah tetes infus harus diberikan? Jadi berapa sih TPM infusnya gitu kan? Nah, yang A 42 tetes per menit, yang C 50 tetes per menit, yang B 30 tetes per menit, dan yang D 45 tetes per menit. Gimana sih kita harus tahu rumusnya itu terlebih dahulu gitu kan? Rumusnya itu apa gitu kan? Nah, kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Ini udah aku catetin rumusnya, bahwa di sini faktor tetes dikali volume cairan dibagi waktu tetes dalam menit gitu. Nah, di sini kita masukkan aja faktor tetesnya, kita menggunakan yang faktor tetes 20. Kemudian jumlah cairannya ini kan di sini 1000 ya. Kita masukin aja 1000. Kemudian dibagi waktunya berapa? 8 jam. Dibagi di dalam menit. Ya udah kita kalikan 60. Jadi ketemunya 41,67 tetes per menit atau kita bulatkan ke dalam 42 tetes per menit. Jadi jawaban yang tepat yang A. Ini udah aku buatin rumus, jadi teman-teman boleh dicatat rumus ini ya. Jadi nanti ketika teman-teman ujian itu teman-teman udah tahu gimana sih cara ngitung TPM atau tetes per menit. Kayak gitu ya teman-teman. Silakan untuk dicatat ya sehingga nanti ilmunya kita bisa bermanfaat sampai kita ujian. Oke, kemudian soal yang nomor 11. Perawat akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua klien. Manakah hal yang harus pertama kali didiskusikan dengan orang tua klien? Yang A, cara memegang spuit insulin. Yang B, prinsip aseptik dalam penyuntikan. Yang C, menghitung dosis yang tepat. Dan yang D, cara rotasi penyuntikan. Di sini tuh pasien akan menjelaskan cara pemberian insulin suntik kepada orang tua klien. Nah, manakah hal yang harus pertama kali didiskusikan dengan orang tua klien? Nah, di sini untuk cara memegang itu nanti ya. Kemudian prinsip aseptik ini harus dijelaskan terlebih dahulu gitu. Berarti kemungkinan jawabannya yang B. Menghitung dosis itu nanti teman-teman. Kemudian cara rotasi juga nanti. Jadi yang pertama adalah prinsip aseptik. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Prinsip aseptik dalam penyuntikan itu harus dijelaskan. Jadi nanti ketika keluarga klien atau orang tua klien itu bisa menggunakan secara tetap menjaga aseptik gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau ada jawaban yang kurang tepat dari aku, teman-teman silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi bersama apakah jawabannya itu benar atau tidak, kayak gitu. Atau ada penjelasan aku yang kurang jelas, nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misal ada pertanyaan atau teman-teman itu pengen request video apa untuk persiapan P3, silakan tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku buatkan, kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Aku juga ngucapin marhaban ya Ramadan. Semoga kita puasanya lancar dari hari pertama sampai besok penutupan. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran selama kita